Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-8 dengan tema Mari Hidup Sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu meyakini bahwa sikap sederhana itu sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa dapat menjelaskan makna sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, siswa dapat menjelaskan keuntungan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, siswa dapat menunjukkan contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kepahaman. Amin. Sekarang kita masuki pelajaran pertama, yaitu mari hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Membiasakan diri hidup sederhana baik dalam pembicaraan, tingkah laku, maupun dalam perbelanjaan adalah merupakan sikap hidup yang utama dan menjadi pangkal keselamatan. Hidup sederhana artinya hidup dalam ukuran atau kadar yang wajar, tidak melebihi dan tidak mengurangi. Sikap hidup dalam menghadapi orang lain disebut sederhana adalah apabila dalam berbicara dan bertingkah laku ia tidak sombong, angkuh, dan arogan, tidak menilai diri sendiri terlalu tinggi, sedang menilai orang lain rendah, remeh, dan tidak ada harganya sama sekali. Nah, begitulah makna dari hidup sederhana. Adapun keuntungan dari hidup sederhana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong mereka untuk hidup boros, karena boros itu adalah temannya setan. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Mereka akan mempunyai banyak teman di sekeliling mereka.
Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah atau penyakit hati. Dan yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain karena mereka sudah merasa berkecukupan dengan apa yang telah mereka miliki sekarang. Cara hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kebutuhan primer, kedua, sekunder, dan yang ketiga, tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti televisi, sepeda motor, komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap seperti tamasya dan pergi ke mall untuk jalan-jalan. Nah, ayo anak-anak, di bawah ini ada beberapa cara untuk belajar hidup sederhana. Mari kita cermati bersama-sama. Yang pertama, cermat berbelanja. Artinya berbelanja sesuai dengan kebutuhan saja, tidak berlebihan, tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, belajar hemat. Artinya berbelanja sesuai dengan kebutuhan, seperlunya saja. Yang ketiga, gemar bersedekah. Nah, sebagai umat muslim kita harus saling tolong-menolong, apalagi terhadap orang yang kurang mampu. Yang keempat, rajin menabung. Nah, kita bisa menyisihkan sebagian dari uang jajan kita untuk ditabung dan nantinya untuk kita gunakan untuk keperluan ke depannya. Nah, anak-anak ibu sekalian, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa rajin beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.